نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام والإيمان رحمني ورحمكم الله تعالى jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketakwaan kepada kita. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah jadikan amalan kita sebagai amal yang diterima di sisinya. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, yaitu prinsip-prinsip aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibahas secara global, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Masuk kita kepada poin yang kelima, masih dalam bab yang pertama, kaidah pengambilan atau prinsip dalam pengambilan agama, penerapan dan berdalil dalam urusan agama. Poin yang kelima yaitu at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. Prinsip atau akidah atau keyakinan pegangan seorang muslim adalah at-taslim lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya at-taslim di sini berupa ketundukan kita kepada syariat, tunduknya kita kepada apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Islam itu. Sebagaimana para ulama menjelaskan, al-Islamu minat taslim. Kata Islam itu sendiri adalah berupa penyerahan diri untuk siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengikrarkan dirinya masuk Islam, berarti ketika itu pula dia berserah diri, tunduk untuk taat kepada aturan Allah, bukan menentangnya. Wala yasihhu qadamul Islam illa ala wajhil istislam, sebagaimana ini dinukilkan dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan cara menundukkan diri dengan aturan Allah. Berarti jika seseorang mengaku dirinya muslim namun tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah Ta'ala, maka diragukan keislamannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
tidak berhak. Orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tidak berhak apabila keputusan, aturan telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia memilih pilihan yang lain, mencari pilihan yang lain. Jadi tidak pantas orang yang beriman mengatakan pilihan yang lain, mencari aturan yang lain ketika telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebuah aturan. Maka Allah katakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengingkari aturan Allah, tidak tunduk, tidak mau patuh kepada aturan Allah, malah memilih jalan yang lain, memilih aturan yang lain, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi keislaman seseorang terlihat dengan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Prinsip orang yang beriman dalam surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Prinsip orang-orang yang beriman itu apabila diserukan, diajak, didakwahkan kepada Allah, kepada Rasulnya, diajak untuk menunaikan syariat Allah, untuk patuh kepada aturan-aturan Allah, maka prinsip mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka sungguh mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara di antara mereka, sebagai utusan yang ditaati. Lalu di dalam hati mereka tidaklah merasa keberatan untuk mengikuti aturanmu. Tidak ada keberatan dalam diri mereka untuk patuh kepada apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Dan sampai mereka wa yusallimu taslima, betul-betul tunduk dengan ketundukan yang jelas. Tunduk kepada Allah Ta'ala, karena aturan yang dibawa oleh Rasulullah adalah aturan Allah Ta'ala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip akidah yang tidak boleh goyah, dan jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsu kita yang menginginkan hal yang lain, menganggap aturan Allah dan aturan Rasulullah itu berat. Ini bahaya. Menganggap aturan Allah Ta'ala dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cocok lagi di zaman sekarang. Ini hancur akidahnya, Pak. Hanya dengan perasaan, perkiraan dan sebagainya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu contoh, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman
lalu dia bersafar sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya, tidak halal. Maka haram hukumnya wanita safar tanpa mahram, tidak boleh. Nah, lalu ada orang mengatakan, wah itu tidak sesuai lagi hadisnya dengan zaman sekarang. Zaman sudah canggih, teknologi transportasi sudah hebat, keamanan sudah terjamin di dunia. Subhanallah. Siapa yang menjamin keamanan? Dia katakan kalau sekarang boleh wanita safar tanpa mahram, kan ada pesawat. Emang dia yakin tidak akan mati dalam pesawat? Dalam perjalanannya tidak akan mati. Tidakkah dia takut kalaupun meninggal dalam keadaan bermaksiat? Karena dia telah safar tanpa mahram. Meninggal dalam perjalanannya. Subhanallah. Ini hanya dengan akal-akalan, hanya dengan perasaan yang akhirnya hilang ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak-anak wanita, perempuan safar dari mana? Payakumbuh, dari Bukit Tinggi ke Padang, berangkat sendiri, ngekos di Padang sendiri ataupun dengan kawan-kawan perempuannya. Siapa yang jamin dia tidak pacaran? Siapa yang bisa jamin dia tak mengenal pacaran? Subhanallah. Ini mudaratnya nyata. Ya. Jadi kalau sekedar ditimbang dengan akal, dengan perasaan, itu sangat lemah sekali. Maka hikmah besar ketika Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang wanita muslimah safar tanpa mahram. Banyak sekali hikmahnya. Karena pertama ada safar tersebut qit'atun minal adab, bagian dari adab. Bagaimana seorang wanita tersebut kalau tak sanggup melanjutkan perjalanannya, sakitkah atau pusing, pingsan dan seterusnya, siapa yang akan bantu dia? Betapa banyak leader-leader tour ya akhirnya tertarik dengan istri orang lain, rusak hubungan rumah tangga. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Dan siapa yang menjamin tidak akan terjadi pacaran, perselingkuhan, zina dan seterusnya? Subhanallah. Maka aturan Allah, aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya baik untuk kita, Pak, seluruhnya. Sehingga kita mesti bersabar dengan itu. Dan tidak ada kewajiban wanita untuk berjihad, untuk safar. Karena jihad wanita, haji dan umrah. Tidak ada kewajiban mereka ketika tidak mampu melakukan perjalanan, diantaranya karena tidak memiliki mahram untuk berangkat. Tidak ada kewajiban mereka untuk itu. Tidak bisa memaksakan diri. Karena itu bagian penghalang dia untuk melakukan safar. Karena tidak ada mahramnya. Ini salah satu contoh. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika dihadapkan pada sebuah aturan Allah dan Rasul, sikap mereka jelas, tunduk, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak cari-cari lagi pembelaan, banding kepada orang-orang, tokoh-tokoh tertentu. Ustaz fulan mengatakan boleh, padahal Allah katakan tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan tidak boleh. Dan banyak lagi masalah-masalah yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, hafizahullah taala, at-taslimu lillahi taala yubda'u minal qalbi. Ketundukan kepada Allah taala itu dimulai dengan hati. Tasdiqan wa qabulan wa itmi'nanan wa idha'anan. Hati membenarkan, hati menerima dengan lapang, dengan tenang, dan hati patuh dan tunduk. Thumma tatabayyana atharuhu fil ibadah. Lalu tampaklah bekasnya, tampaklah pengaruh ketundukan tadi kepada amal perbuatan dalam ibadah, wal akhlaq, dan akhlak seseorang. Wa yadhharu fi istislamul jawarih.
wastijabatuha li amrihi subhanah. Maka dengan demikian tubuh mereka merealisasikan ketundukan. Jiwa raga mereka menampakkan ketundukan kepada Allah Ta'ala dengan apa saja yang diatur olehnya. Sehingga perintah-perintah Allah Ta'ala kita ikuti dan larangan-larangannya kita jauhkan, kita tinggalkan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama ya, banyak sekali menukilkan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, beliau katakan, man ta'awwada mu'aradata syar'i bir-ra'yi la yastaqirru fi qalbihi al-iman. Siapa yang membiasakan diri untuk menentang syariat dengan pendapat pribadinya, maka dia tidak berada hatinya di dalam keimanan. Kemudian masih dalam poin yang kelima, fala yu'aradu syai'un minal kitabi was sunnati sahihati biqiyasin. Maka konsekuensi ketundukan itu, hasil dari ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya, baik secara zahir ataupun secara batin, secara yang tampak ataupun tersembunyi, maka hasilnya perkataan Allah, perkataan Rasulullah, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahihah, maka tidak bisa ditentang, tidak bisa ditolak dengan analogi atau kias, tidak bisa ditolak dengan akal, tidak bisa dikiaskan dengan apapun ketika aturan itu sudah jelas. Ketika ada sebuah aturan yang jelas, maka tidak bisa dibawakan kemana-mana. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Akan ada suatu zaman nantinya kalangan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minum-minuman keras dan alat-alat musik. Lah, kemudian dah jelas hadis itu bagian di dalamnya tentang haramnya alat musik. Lalu dia tolak dengan kias. Alat musik itu ibarat pisau. Ini kiasnya dia. Dikiaskan, dianalogikan kepada pisau. Kalau pisau itu dipakai untuk yang haram, untuk membunuh orang, ya haram. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk motong sayur, untuk urusan dapur yang halal, ya jadi halal. Begitu pula lah katanya musik itu. Dikiaskan kepada pisau. Kalau digunakan musik untuk sesuatu yang haram, senandungnya haram, maka haram hasilnya. Tapi coba digantikan untuk nasyid islami, untuk ya yang nada-nadanya jelas, benar dan sebagainya, maka jadi halal. Subhanallah, ini kebatilan. Ini menolak hadis dengan qiyas, salah satu contohnya. Menolak hadis dengan qiyas, dengan analogi. Padahal dalam hadis itu ada 4 hal. Ya, mau dikiaskan kemana zina? Kalau zina untuk yang baik boleh, zina untuk yang buruk tidak boleh, begitu. Kemudian khamar, minum-minuman keras, kalau dijadikan untuk yang baik apa boleh? Dijadikan untuk yang buruk apa jadi tidak boleh? Dan yang lainnya. Maka kias dalam hal-hal yang jelas nasnya, dalilnya, tidak bisa diterima qiyas tersebut. Urusan qiyas di dalam Islam hanyalah perkara-perkara yang tidak disebutkan secara sharih di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak disebutkan secara belak-belakan. Hanya saja dipakai kaedah umum. Contohnya, ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu tentang khamar, haram contohnya. Lalu bagaimana dengan narkoba? Narkoba di zaman Nabi tak ada.
Nah, belum ada dikenal ganja istilahnya, apa morfin dan seterusnya, ya, yang bentuknya dikonsumsi lewat mulut kah, lewat hidung kah, lewat dubur kah, atau lewat suntik kah, dan seterusnya. Ya, dengan perkembangannya, maka menggunakan kaidah umum, ya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah, disinilah para ulama ketika mendapati narkoba yang illahnya sama dengan khamar, yang sebab keharamannya sama dengan khamar, yaitu menghilangkan akal, muskir, memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Disinilah diterapkan qiyas, analogi tadi. Ketika tidak ada dalil sarih, dalil rinci yang menyebutkan secara terang-terangan tentang narkoba, tetapi dipakai kaidah kulliyah saja, dipakai kaidah umum yang merangkum, yang mencakup semuanya, yaitu kaidah kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu pastilah khamar. Termasuk, ya, ngelem, ya. Apa ada di zaman Nabi anak-anak ngelem, kan tidak dikenal itu. Tetapi illah keharamannya sama dengan khamar, dia ingin menghilangkan akal. Ya kan, pengakuan yang memakainya menjadi apa? Fly, kata mereka. Nah, di sini qiyas. Qiyas ini dikenal di dalam syariat, tetapi bukan untuk menentang syariat. Dia dikenal untuk memahami dalil, memahami hukum-hukum, ya, mengkomparasikan, menganalogikan sebuah barang baru, produk baru yang belum ada di zaman Nabi, lebih dalam persoalan kontemporer. Menggunakan qiyas ini banyak sekali, maka ini tidak masalah, tidak terlarang. Tetapi ketika qiyas ini dijadikan untuk menolak Al-Quran dan Sunnah, di sini jadi masalah dia. Di sini terjadi masalah, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain, mungkin tak bisa kita perpanjang sampai. Kemudian juga jemaah kami cintai, begitu pula Al-Quran dan Sunnah tidak bisa ditolak wala dzauqin, tidak bisa ditolak dengan perasaan, tidak bisa ditolak dengan perasaan. Ya. Banyak orang-orang yang cuman dengan perasaannya menilai ini kan baik. Sebatas dengan perasaan dia katakan ini kan baik, bolehlah kita tambah. Salat subuh itu jadi 4 rakaat, kan setiap rakaat itu kan kebaikan. Ya, setiap rakaat salat itu kan kebaikan. Saya sanggup salat subuh itu sampai 10 rakaat. Bolehlah kan? Kan dengan perasaan tadi. Padahal jelas hadis Nabi SAW menjelaskan tentang salat subuh itu cuma 2 rakaat. Walaupun perasaan mengatakan ini kan baik, maka tidak bisa perasaan itu menjadi pegangan di dalam penetapan hukum-hukum syariat. Ya. Karena perasaan antara orang dan orang yang lain itu kadang berbeda, Pak. Anggapan baik seseorang dengan orang lain itu berbeda. Contoh, sebagai manajer perusahaan atau ownernya lah, atau siapapun petinggi perusahaan yang baru menerima karyawan baru. Sudah dijelaskan ini jobnya, job desk-nya jelas, akadnya jelas. Besok-besok dia datang melihat, ini kantornya warnanya kurang bagus, kurang keren sekarang. Dia bawa cat, biar dari saya uangnya, gitu. Biar diperbagus ini ruangan ini, gitu. Padahal tugasnya dia administrasi. Dia di admin, ditaruh. Tapi besoknya dia bawa cat dengan anggapan ini kan baik. Kira-kira bagaimana, Pak? Apa bisa bos perusahaan menerima tindakan dia ini? Kan menurut dia baik.
Tapi tidak kerajonnya gitu. Nah, menurut orang saja persepsi ini kan baik, itu sudah berbeda. Belum tentu baik menurut fulan, si A, baik pula menurut si B, belum tentu. Lalu bagaimana mungkin agama ini diterapkan dengan kaidah perasaan? Karena perasaan orang itu beda-beda. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, banyak suami istri yang bertengkar itu hanya gara-gara masalah warna baju aja. Warna cat rumah. Berantem. Kenapa? Tidak cocok perasaan itu. Nah, ini salah satu hikmah bahwa penetapan syariat agama Islam ini mesti dengan Al-Quran dan Sunnah, mesti dengan kalamullah, mesti dengan wahyu dari Allah Ta'ala, bukan dengan perasaan seseorang. Begitu pula wala kashfin, tidak bisa syariat ini ditolak dengan kasyaf. Kasyaf ini dikenal oleh orang-orang tasawuf biasanya, yaitu menyingkap tabir alam gaib. Menyingkap tabir kata mereka, yang biasanya mereka mendapatinya melalui mimpi, atau mereka sebut dengan wangsit. Melalui mimpi. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan syariat wajibnya salat fardu 5 waktu, tapi orang ini dengan kasyafnya, terbuka mata batinnya, tiba-tiba di malam hari ada yang membisikkan tidak lagi wajib baginya salat 5 waktu. Nah, maka tidak bisa kasyaf ini menolak adanya dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dia mengklaim terbuka tabir alam gaib baginya, bisa melihat, punya akses ke alam barzakh, bisa punya akses bertemu langsung dengan Nabi Khadir dan seterusnya. Ya. Menurut dia sudah terbuka mata batinnya, alam gaibnya sudah tampak, sudah masuk ke alam-alam malakut, alam ruh, alam apa lagi yang mereka sebut, alam jabarut dan seterusnya. Menurut mereka cukup ini sebagai pedoman syariat, tidak perlu Al-Quran, tidak perlu hadis. Maka firqah-firqah mereka yang dikenal dengan firqah batiniyah itu lebih mengedepankan hal-hal demikian, yang mengatakan bahwa syariat ini hanya kulit. Al-Quran dan hadis itu hanya kulit, bagi kamilah isinya, kata mereka. Bagi kami isinya. Salat itu kulitnya, inti salat, isinya itu apa? Ketika sudah tidak rindu dunia lagi, gitu, tidak punya ambisi terhadap dunia lagi, maka tidak perlu lagi takbir, Allahu Akbar, kemudian ya bersedekap, kemudian seterusnya. Tidak perlu lagi melakukan perbuatan perkataan salat, perbuatan dan ucapan di dalam salat, zikir dan doa, tak perlu lagi. Karena menurut mereka isi dari salat itu sudah ada dalam diri kami. Ini biasanya ya mereka sebut dengan istilah kasyaf, terbuka mata batin, kata mereka. Ya, kami ini sudah punya ilmu kasyaf. Ya, angku baru kulit-kulit. Dan bola putih gaji mukasyaf. Ini sering terdengar, Pak. Ya, sering sekali terdengar dari mereka-mereka yang ya dari pemahaman-pemahaman tasawuf, tarekat, apapun bentuknya, yang menurut mereka ibadah itu adalah berfantasi ke alam gaib sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, kata mereka. Ya, mereka namakan dengan suluk, bertapa hanya dengan bacaan-bacaan tertentu, kemudian berdiam diri tanpa ngapa-ngapain, berdiam saja sampai membayangkan sesuatu bahwa dirinya telah bertemu dengan Allah. Ini biasanya yang dipelajari dalam ilmu-ilmu tarekat. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah itu bagi seorang ahlus sunnah wal jamaah
bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Al-Quran dan Sunnah itu prinsip yang tak bisa ditolak dengan apapun. Maka di sini Syekh hanya menyebutkan contoh-contoh orang yang menolak syariat. Ada yang menolaknya dengan qiyas, analogi akal. Ada yang menolaknya dengan perasaan. Ada yang menolaknya dengan mengatakan kasyaf. Kemudian ada juga yang menolaknya wala qauli syaikhin wala imamin wa nahwi dzalik. Yang menolak syariat ini dengan perkataan gurunya, syekhnya, ataupun imamnya atau ulamanya, ya. Sehingga ketika dihadapkan dengan sebuah hukum, ini jelas ayatnya, jelas hadisnya, tapi tidak begitu kata gurunya. Kalau begitu saya akan pilih kata guru saya. Berarti dia telah menolak Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan gurunya. Subhanallah. Ini merendahkan kedudukan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah mengatakan haram, dia akan cari gurunya yang mengatakan halal. Ini perendahan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seperti masalah yang tadi juga, tentang hukum musik tadi, tentang hal-hal yang lainnya, yang ketika jelas-jelas terang menerang di dalam Al-Quran dan Sunnah sebuah perkara, lalu ternyata dia dapati gurunya berbicara yang beda, maka dia akan memilih perkataan gurunya. Padahal jamaah yang kami cintai, nasihat para ulama, ya. Ketika kalian mendapatkan perkataanku berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapatku dan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah nada, isi, ya, redaksi yang sama, makna yang sama walaupun dengan kalimat yang berbeda-beda yang dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu makna ucapan mereka, mengajak kita seluruhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan pendapat mereka kalau ternyata didapati berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah kita bahas di awal, ya, masuk ke bab 1, perkataan-perkataan mereka ini. Ada salah satu contoh yang konkret juga yang pernah dinukilkan juga di dalam kitab Tauhid. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan tentang sebuah hukum, tapi di situ tidak disebutkan apa masalahnya, apa perkaranya. Yang penting ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ini kata Rasulullah. Lalu ada orang membantah. Apa kata orang itu? Kalau tak salah Abu Bakar dan Umar bukan begitu katanya. Maka langsunglah Ibnu Abbas marah. Aqulu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang sebelumnya, ya, yushaku an tumtira alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qawla Abi Bakr wa Umar. Hampir-hampir batu itu jatuh dari langit. Hampir-hampir hujan batu menerpa kalian. Ketika aku katakan perkataan Rasulullah, maka kalian menolaknya kata Abu Bakar, kata Umar. Aku katakan perkataan Rasulullah, tapi engkau menolaknya dengan anggapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengatakan yang lain. Ya. Mungkin orang ini salah paham dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, tetapi dia bawakan untuk menentang perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kemarahan para sahabat ketika ada orang yang membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang lain. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jelas prinsip kita sebagai orang-orang yang beriman tentang ketundukan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk kepada poin yang keenam. Adzan masih 1 menit, tidak apa-apa, kita baca dulu. Al-aqlu sarihu muwafiqun lin-naqli sahih. Poin yang keenam, al-aqlu sarihu muwafiqun lin-naqli sahih wa la yata'aradu qad'iyan minhuma abadan wa 'inda tawahhum at-ta'arudi yuqaddamu an-naqlu. Akal yang sehat itu akan sesuai dengan dalil naqli yang sahih. An-naqlu as-sahih itu dalil naqli atau Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Wala yata'aradu qat'iyani minhuma. Hal yang telah pasti dari keduanya tidak akan pernah berseberangan, tidak akan pernah bertolak belakang, bertentangan selama-lamanya. Wa 'inda tawahhum at-ta'arud yuqaddamu an-naqlu. Kalaupun ada terdapat pertentangan antara dalil akli dengan dalil naqli, maka dikedepankan dalil naqli. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan para ulama tentang dalil itu terbagi dua, yaitu dalil aqli dan dalil naqli. Dalil aqli yaitu akal, dalil yang berdasarkan kepada akal. Adapun dalil naqli, dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tayyib. Kita akan lihat bagaimana peranan kedua dalil tersebut. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa jika benar akal seseorang, jika akal seseorang itu bersih, maka dia tak akan bisa, tak akan pernah bertentangan dengan nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan bisa bertentangan kalau memang akalnya beres, akalnya itu jauh dari penyakit. Apa penyakit akal? Penyakit yang terbesar bagi akal itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat, keraguan-raguan, kerancuan, kesalahpahaman di dalam berfikir. Nah, ini syubhat. Adapun syahwat, ketika seseorang mengedepankan hawa nafsunya sehingga akalnya tidak lagi berjalan sehat. Contohnya orang yang sedang mabuk cinta. Nah, walaupun dia mungkin dengan lawannya, dengan orang-orang jahat, ya berani. Tapi ketika dihadapkan dengan perempuan yang sangat dia cintai dan ingin didapatkan, wah, hilang akalnya. Hilang akal sehatnya. Ya, bahasanya mabuk kepayang. Hilang akal sehatnya. Subhanallah. Nah, sehingga di antara yang merusak akal itu tadi syahwat, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat biasanya dihasilkan dari pemikiran-pemikiran di luar Islam. Ya, pemikiran-pemikiran filsafat ini yang paling banyak yang dimasukkan ke dalam Islam. Akhirnya mereka namakan dengan filsafat Islam. Nah, ini yang dikenal dengan kaum Mu'tazilah. Kaum yang mengedepankan akal di atas segala-galanya. Yang mengedepankan akal di atas segala-galanya.
yang menurut mereka standar kebenaran itu adalah akal. Semua yang masuk akal itulah yang benar, itulah yang harus diyakini. Adapun yang tidak masuk akal maka tidak perlu diyakini, kata mereka. Bagaimana akal ini bisa mencerna kebenaran? Dengan panca indera, kata mereka. Sehingga muncul kaidah dari mereka, kullu ma la yudraku bil hawas fa fardu wujudihi muhal. Semua yang tak bisa dirasakan oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium aromanya dan seterusnya, maka keberadaannya mustahil. Keberadaannya mustahil. Jadi yang ada itu adalah yang masuk akal, kata mereka. Subhanallah. Yang bisa dilihat tadi, didengar dan seterusnya, baru dikatakan ada. Sehingga dalam perkara ini ujung-ujungnya akan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak masuk akal bagi mereka. Bagi mereka ini tidak masuk akal. Tentang keberadaan Allah ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar sekarang. Subhanallah. Ya. Katakan juga kepada mereka, kalau begitu akal Anda pun tidak ada gitu. Kenapa? Karena saya tidak bisa lihat akal Anda. Ya. Akal Anda kan tidak terlihat, tertutup kepala kan. Berarti Anda tidak punya akal gitu kan. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah, ya, hanya dengan bermodalkan akal yang picik, sehingga mereka memikirkan tentang Allah Ta'ala dengan akalnya, sifat-sifat Allah, zat Allah. Kalau masuk akal diterima, kalau tidak masuk akal ditolak. Nah, ini cabang-cabangnya kaum Mu'tazilah. Ya, sekaligus merembet juga, ikut-ikutan juga kaum Asy'ariyah. Yang menurut mereka ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat boleh bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Apa yang menjadi standar wajib, boleh, mustahil ini? Akal. Akal mereka yang menimbang ini wajib, ini mustahil dan seterusnya. Ini ditimbang oleh akal. Jadi kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, ini tidak masuk akal, maka ditolak. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, maka ini tidak masuk akal, ditolak. Ini pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazilah dan sekaligus Asy'ariyah, ya, yang mengedepankan akal di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi tentang akal itu berada di pertengahan, berada di tengah. Tidak ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, memakai akal, dan tidak pula menghilangkan atau mematikan akal, tidak pula. Ada orang yang ghulu, berlebih-lebihan memakai akal tadi, menimbang syariat ini dengan akal. Padahal jemaah yang kami cintai, banyak sekali dalam agama kita perkara-perkara agama tidak bisa ditimbang dengan akal. Seperti perkara gaib. Seperti tadi juga sifat-sifat zat Allah, tidak bisa akal kita mencernanya. Akal kita pendek, terbatas, tidak akan bisa memikirkan bagaimana sifat Allah. Maka perkara seperti ini cukup pada iman, pada dada yang lapang, terima. Kalau Allah katakan demikian, terima, selesai. Yakini, selesai. Tentang alam barzakh, yakini, selesai. Rata-rata perkara akidah ini tidak bisa dicerna oleh akal seluruhnya. Tidak bisa.
Bahkan jangankan perkara akidah, ada perkara-perkara fikih saja. Sebagian ulama masukkan juga ke dalam perkara akidah. Contohnya mengusap khuf. Sebagaimana sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lah." Kalau seandainya agama ini ditimbang dengan akal, pastilah ketika mengusap khuf, orang lebih memilih mengusap bagian bawahnya ketimbang bagian atasnya. Ya, kita kenal ada mashu ala khuffain, mengusap sepatu yang sampai ke batas menutupi mata kaki, itu khuf. Bagi yang hadir atau mukim, dia boleh menggunakan itu selama 1 hari 1 malam tanpa dicopot. Jadi ketika berwudu cukup dengan mengusapnya tanpa dibuka, tanpa dicuci kakinya. 1 hari 1 malam. Bagi musafir bisa 3 hari 3 malam. Ya. Apalagi dia sangat membutuhkan khuf itu, apalagi contohnya karena dingin yang sejadi-jadinya tak tertahan bagi dia tidak bisa membukanya, maka dia boleh tetap menggunakan sepatunya ketika sholat. Ya tentu memperhatikan tempat sholat agar tidak dikotori olehnya. Ya, bagaimana caranya? Ya bisa dibungkus lagi dengan cover tambahan misalnya. Atau khufnya itu yang berada di dalam sepatu lagi. Ada sepatu luarnya, ada khuf dalamnya, seperti kaos kaki yang sangat tebal yang masuk kategori khuf dan seterusnya. Nah, ini ya, kalau agama itu diukur dengan akal, maka mengusap khuf itu mestinya yang kotor itu bagian bawah, karena injak debu ini, injak tanah ini, injak najis ini dan seterusnya. Yang kotor itu kan bagian bawah. Tapi kenapa syariat itu malah menyuruh kita mengusap bagian atas sepatu? Salah satu contoh. Maka hal ini tidak bisa ditimbang dengan akal. Begitu kata Allah, ya begitu. Begitu kata Rasulullah, ya begitu. Ikuti saja. Contoh yang kedua, di mana lemahnya akal kita ketika berhadapan dengan syariat. Kita ingin sholat, tiba-tiba buang angin kentut. Apa yang kita cuci? Anggota wudu yang kita cuci. Kita berwudu, malah nggak cebok, nggak apa-apa. Nggak ada syariatnya menyuruh kita habis kentut itu cebok, nggak ada. Dia bukan najis. Kecuali kok lainun yang kedua hati ya. Tapi kalau sekedar angin dia tidak najis. Tidak ada perintah untuk cebok istinja setelah buang air, buang angin, nggak ada. Jadi apa masalah, apa hubungannya? Ini yang keluar di sini, yang dicuci di sini gitu. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan persoalan poin yang kelima tadi, ketundukan tadi. Tunduk kita kepada syariat. Ya, bahwa buang angin itu membatalkan salat, membatalkan wudu. Sehingga harus wudu lagi kalau ingin salat. Nah, ini ketundukannya. Kalau di akal-akalin ditanyakan kepada akal, di mana sambungannya kok? Ini menunjukkan jemaah yang kami muliakan, ya, tidak semua perkara-perkara syariat ini yang bisa dinalar dengan akal kita. Makanya butuh kepada iman sebagai bentuk ketundukan. Rendahkan diri, rendahkan hati kita untuk taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah baru akal kita menjadi sehat. Jadi akal itu tunduk kepada nakal. Akal itu tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan malah dalil yang ditundukkan kepada akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak bisa diterima. Subhanallah. Ya, jadi bagaimana ahlu sunnah menyikapi akal, jemaah yang kami cintai? Pertama, tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan akal sampai-sampai menentang syariat. Yang kedua, tidak pula menafikan fungsi akal, tidak mengingkari fungsi akal. Ya, dalam syariat akal itu harus difungsikan, harus difungsikan. Untuk apa? Menerima, memahami dalil.
la ayatin li ulil albab. Ya. Antara tanda-tanda perubahan apa? Ikhtilaful laili wan nahar, perubahan malam dan siang. Ya. Itu adalah bagian dari apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Afala ta'qilun, dalam ayat yang lain banyak Allah katakan. Apakah kalian tidak berakal, tidak berfikir? Nah, maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sebuah hikmah juga berkaitan dengan kata akal. Di dalam Al-Qur'an tak pernah kita dapati kata tunggal dari aqlun atau uqulun. Tak pernah akal itu berdiri sendiri dia. Beda dengan hati. Hati itu sering ada qalbun dalam, au qulubun, au fuadun, atau afidah, hati artinya. Tapi kalau akal, dia hanya disebutkan fungsinya, ta'qilun, na'qilu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, salah satu hikmahnya, akal itu mesti dipakai, ditundukkan kepada syariat, bukan untuk diagungkan sehingga dia bisa berdiri sendiri, tidak, tanpa membutuhkan syariat, tidak bisa. Salah satu hikmah. Karena sebagaimana yang tadi kita singgung sedikit, orang-orang filsafat itu lebih menuhankan akal. Karena menurut mereka sumber kehidupan itu adalah ketika adanya satu akal itu yang akhirnya melahirkan benda-benda yang lain. Ya, jadi menurut mereka akal itulah Tuhan, subhanallah. Ya, ini ada cabang-cabang filsafat yang membahas masalah itu. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akal yang benar, al-aqlus sarih, akal yang sehat itu sebutkan oleh Syekh Nasr Al-Aql di sini hafizahullah taala, al-aqlul khali an ta'thiri syubuhati wasyahawat. Akal yang sehat itu adalah akal yang bersih dari pengaruh syubhat dan syahwat. Fahuwa mabniun ala ilmin wa iradatin la tukhaliful haqq. Dan akal yang sehat itu dibangun di atas ilmu dan di atas kehendak yang tidak menyelisih syariat, di atas keinginan yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, apabila akal seseorang itu sehat, ya, dia akan gampang menerima Al-Quran dan Sunnah, tidak mengedepankan pendapat saya. Ini kan banyak orang-orang ketika diarahkan kepada mereka, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, dia kata menurut saya boleh, ya, menurut saya ayat ini tidak berlaku lagi, menurut saya hadis ini tidak relevan di zaman sekarang, menurut saya, dan seterusnya. Jadi hanya dengan kata menurut saya. Nah, ini sebuah ya kerancuan dalam akidah yang akhirnya menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam kesesatan. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, jadi kalau akal seseorang itu sehat, dia tidak akan pernah menentang Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kalau ternyata ada menurut dia inda tawahum, ya, kalaupun ada menurutnya aturan-aturan Allah itu yang tidak relevan dengan akal, tidak bisa dicerna dengan akal, maka dia kedepankan tetap aturan Allah, tetap Al-Quran dan Sunnah yang dia kedepankan, sehingga dia tunduk dengan itu, tidak malah menentangnya. Ini maksudnya. Wa inda tawahhum at-ta'arud yuqaddamun naqlu. Ya, maka jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 140 di antara potongan firman Allah Ta'ala, qul a antum a'lamu amillah. Katakan kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Ketika Allah katakan wajib, mereka katakan tidak wajib. Tanyakan, apakah engkau lebih tahu daripada Allah? Ya.
Banyak orang-orang yang menentang syariat ini hanya dengan akalnya, Pak. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Subhanallah. Ini ya sebuah pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Banyak aturan-aturan yang dikatakan tidak cocok, tidak sesuai dengan adat istiadat daerah sini. Tidak bisa diamalkan di sini. Ya, aturan ini dahulu ya, ketika dikatakan ya, tidak boleh pakaian itu isbal bagi laki-laki. Dulu memang di Arab itu bajunya kurang, kata subhanallah. Dikatakan kain mahal dulu. Kalau sekarang udah banyak, tidak apa-apa. Subhanallah. Ya, dia tolak. Perempuan wajib berhijab. Dia katakan dengan akalnya. Itu dulu di zaman Rasul itu banyak pasir, banyak debu. Jadi kalau pakaian itu terbuka nanti kotor badannya katanya. Sekarang itu bisa diantisipasi dengan cara lain, pakai skincare. Jadi tidak perlu lagi pakai hijab kata mereka. Subhanallah. Kan banyak nih akal-akalan orang. Banyak sekali. Subhanallah. Ini menunjukkan tidak tunduknya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tanyakan kepadanya, antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang justru lebih tahu daripada Allah Ta'ala? Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indama yahsulu al-ikhtilaf baina al-aqli wan naqli, la budda min ahadi amrayni. Syekh Nasir menjelaskan dalam ta'liq beliau ini dalam penjelasan kitabnya, kalau ada memang terdapat hal-hal yang mungkin menurut akalnya bertentangan dengan syariat, maka mesti dicek antara dua hal. Imma anna naqla ghairu sahih. Kemungkinan pertama dalilnya itu tidak sahih. Kemungkinan pertama dalilnya itu tidak sahih. Bagaimana mungkin Nabi SAW menyuapi seorang wanita Yahudi di pasar misalnya, kan tersebar kisah-kisah seperti itu ya, Nabi suapkan wanita Yahudi di pasar setiap hari. Gimana mungkin Nabi bisa, ini perempuan bukan mahram beliau, kemudian Yahudi lagi, sementara Nabi ya tidak begitu. Asyidda'u 'alal kuffar rahma' bainahum. Ini apa mungkin begitu kan? Nah, ini dicek. Apakah betul riwayatnya atau tidak? Itu dia. Bisa jadi memang hadisnya tidak sahih. Maka akal kita tidak bisa mencernanya gitu. Atau yang kedua, fussira tafsiran sahihan, atau yang masih dalam pertama tadi, bisa hadisnya tidak sahih atau dipahami dengan pemahaman yang keliru, salah memahami sehingga seakan-akan bertentangan, salah paham terhadap Al-Quran dan hadis, tidak menggunakan pemahaman para sahabat. Maka menurut dia tidak masuk akal, dianya yang salah paham. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma annal aqla usiba bi syubhatin aw hawa fa faqada ahliyatahu wa salamatahu. Bisa jadi yang kedua kemungkinannya akalnya sudah rusak disebabkan pengaruh syubhat dan pengaruh syahwat, sehingga dia kehilangan keselamatan akalnya, dia kehilangan kemampuan akalnya untuk memahami dalil. Maka akalnya pula lah yang harus diobati. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat menjaga akal ini bagian dari daruriyah, perkara yang sangat diperhatikan. Allah sangat menjaganya dengan syariat-syariat, sehingga diharamkan segala hal yang memabukkan.
Semua yang memabukkan, yang menghilangkan akal, itu diharamkan dalam Islam. Supaya akal seseorang tetap sehat. Ya. Karena perkara-perkara syahwat tadi, ya, khamar contohnya, itu menghilangkan akal. Atau sejenisnya, narkoba, atau apapun keturunan-keturunannya, yang menyebabkan seseorang lemah di dalam berfikir. Nah, sehingga syariat Islam datang untuk menjaga akal ini, agar mereka hidup dalam ketentraman. Kalau dibiarkan khamar terus-terusan, orang akan kehilangan akal, dia akan membunuh keluarganya sendiri. Karena saking hilang akalnya, tidak bisa lagi berpikir, dia akan bunuh saudaranya sendiri, ayahnya, ibunya, istrinya, dengan pengaruh alkohol, pengaruh khamar, pengaruh narkoba. Lihat orang yang sudah masuk ke dalam dunia seperti ini, hilang akalnya. Ya, saking narkoba, dia iris tangannya di sini, kemudian dia sedot darahnya. Mana akalnya? Ya. Dan subhanallah, ya, kalau memang ya, diceritakan orang-orang tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mabuk, entah apa-apa yang dilakukan. Ya. Antara lucu dengan kasihan sebenarnya. Kasihan ya, orang hilang akalnya, dia pukul badannya sendiri, dia guling-guling sendiri, dia kadang subhanallah, memakan kotorannya sendiri. Karena hilang akalnya itu. Sehingga agama Islam menjaga akal seseorang, maka diharamkanlah segala macam bentuk atau hal-hal apapun yang bisa merusak akal seseorang. Maka termasuk juga di dalamnya jemaah yang kami cintai, dengan cara menjauhi ilmu filsafat tadi. Karena dia bukan bagian dari Islam, itu bagian dari keilmuan orang-orang Yunani. Ya. Kalau itu dipelajari, dibahas, ya, didalami, itu akan merusak akal dan kerusakannya pada syubhat. Itu akan banyak merusak akal yang akhirnya tidak ada lagi ketundukan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini memang para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, ada tulisan beliau Dar'u Ta'arud Al-Aqli wan Naql. Ya. Bagaimana meninggalkan pertentangan antara akal dan naql ini. Sehingga orang-orang banyak yang meninggalkan syariat, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan pendapat, ra'yu atau hasil buah pikiran mereka. Dan ini pun terjadi yang hari ini digaungkan, disuarakan di kampus-kampus yang melabalkan diri mereka dengan kampus Islam, subhanallah. Namun ternyata mengedepankan akal. Ya, yang mereka katakan ini jurusannya pemikiran Islam. Intinya menghasilkan pemikiran baru yang sifatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi bagaimana memproduksi sebuah pemikiran, memproduksi sendiri sebuah aturan yang tadinya halal bisa menjadi haram, atau yang tadinya haram bisa menjadi halal. Hasil dari pemikiran Islam yang muncul beberapa tahun belakangan ini, ada yang menghalalkan zina. Apa landasan menghalalkan zinanya? Akal. Karena dia kiaskan dengan budak, milkul yamin katanya. Dengan teori konsep milkul yamin ini dia pahami dengan akal saja. Ya, tidak pernah dia membaca bagaimana tafsirnya, sebagaimana yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Bagaimana tafsir pemahaman sahabat tentang masalah-masalah milkul yamin, tidak pernah dia ambil. Justru yang dia kedepankan dalam masalah ini akalnya saja. Hasilnya apa? Zina itu menjadi halal kata mereka. Dan banyak sekali konsep-konsep orang-orang liberal, ya, yang menjelaskan tentang tidak adanya kewajiban salat 5 waktu,
tidak perlunya haji ke Makkah, tidak perlunya kita berkurban, membayar zakat. Ya. Ini apa landasan mereka mengatakan demikian? Hanya karena akal pikiran saja. Sehingga mereka lebih banyak mengedepankan perkara-perkara akal ketimbang tunduknya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahas sedikit poin yang ketujuh, insyaallah secara singkat karena masih berhubungan. Yajibul iltizam bil alfaz syar'iyyah fil aqidah wa tajannubul alfaz al bid'iyyah allati ahdathaha an-nas wal alfaz al mujmalah al muhtamalah lil khata' was shawab yustafsaru an ma'naha fama kana haqqan uthbita bi lafdhihi syar'i wa ma kana batilan rudda. Wajibnya berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i. Wajibnya berpegang atau melazimkan diri dengan lafaz syariah, lafaz syar'i dalam urusan akidah. Dan wajibnya meninggalkan lafaz bid'ah, lafaz-lafaz yang mengada-ngada, allati ahdatsaha an-nas, yang dibuat-buat oleh manusia. Adapun lafaz yang global, lafaz yang memiliki kemungkinan salah atau benar, maka lafaz ini mesti diminta kepastian dulu, minta penjelasan apa yang dimaksud. Jika benar, fama kana haqqan, jika maknanya benar, maka cukupkan dengan lafaz syariah. Ataupun kalau salah, maka ditinggalkan. Ya. Ini tentang perkara lafaz atau kalimat-kalimat di dalam Islam yang tidak bisa diganti, tidak ada padanan katanya. Ya. Seperti lafaz iman contohnya. Maka iman ini tidak bisa diganti dengan percaya. Tidak bisa dengan kata percaya saja, tidak cukup. Karena padanan kata bahasa Indonesia percaya dengan iman itu belum pas, tidak mewakili. Yang namanya iman, ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman, kan panjang. Dia mesti didefinisikan. Tidak bisa diganti padanan katanya dengan kosakata yang lain, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya, dia katakan belief. Belief itu sebatas percaya. Maka iman tidak cukup dengan percaya saja, harus dilafazkan dengan lisan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Enggak cukup orang sekedar percaya bahwa sholat itu wajib, udah yakin aja. Habis itu dia tidak sholat. Maka tidak bisa. Ya, tidak bisa dikatakan dia telah sholat hanya dengan percaya saja. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka dengan demikian lafaz, ya, iman ini dipakai dalam bahasa apapun, ya, disebut dalam bahasa apapun. Iman kepada Allah, kita katakan iman kepada Allah. Ya, kadang anak-anak TPA diajarkan, ya, rukun iman pertama percaya kepada Allah. Salah itu. Seharusnya apa? Iman kepada Allah, sebut saja lafaznya iman, selesai. Begitu pula dengan bahasa Inggris, sebut saja iman. Maka ini lafaz yang harus dipertahankan, yang tidak ada padanan katanya. Begitu juga seperti lafaz salat. Salat itu tidak bisa diganti dengan praying. Ya, praying dalam bahasa Inggris artinya cuma doa, kan? Apakah ketika seseorang sudah berdoa dia dikatakan sudah salat? Tidak bisa. Maka sebut saja salah. Sebut salah. I wanna go to salah misalnya. Ya, sebut salat. Karena lafaz ini yang tidak ada padanannya, tidak ada bandingannya dengan lafaz yang lain katanya. Ya, kata-kata ini. Masjid juga demikian. I wanna go to masjid. Bukan mosquito, nyamuk artinya.
masjid ya masjid, ini lafaz syariat. Ya, lafaz syar'i yang tidak bisa diganti. Lafaz apa lagi? Zakat, nggak bisa diganti. Tetapi lafaz kalau bisa diganti dan tidak menyalahi makna, boleh diganti. Kalau tidak menyalahi makna atau bisa mewakili, seperti as-saum atau siyam diganti dengan puasa. Karena yang dipraktekkan orang dengan puasa itu bukan sekedar menahan hawa nafsu aja, tapi juga sekaligus dia menahan lapar dan haus. Bukan sebatas hawa nafsu hubungan suami istri saja, enggak. Tapi lapar dan haus, maka kata puasa mungkin bisa mewakili kata siyam atau saum dalam bahasa Arab, maka penggunaan kata ini dibolehkan. Walaupun memang ya tetap dianjurkan menggunakan kata-kata yang bersumber dari syariat. Namun dalam perkara akidah, dalam perkara-perkara akidah tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, tidak bisa dirubah sama sekali. Contohnya, ya dalam perkara uluwullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yastawi 'alal ardh. Allah istawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Maka kata istiwa ini nggak bisa diganti dia. Ya. Nggak bisa diganti dengan istaula. Nggak bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Sudah, Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Nah, walaupun sebagian kadang ya menerjemahkan dengan bersemayam, ya dengan bersemayam. Sebagian orang yang menilai bahasa Indonesia kata bersemayam ataupun dengan bahasa Malaysia, kata bersemayam itu belum mewakili kata istiwa. Tidak mewakili kata istiwanya Allah. Karena istiwa atau istawa itu artinya ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Tinggi dan berada di atas. Ini definisinya. Maka kata istiwa atau istawa itu cukup dengan kata itu saja. Allah beristiwa di atas arsy. Atau dikatakan Allah berada di atas arsy, boleh. Allah berada di atas arsy. Nah, kalau dia diganti dengan kata yang lain seperti Allah berada di sebuah arah, jihah, ini bahasa orang-orang ahlul bidah. Di mana Allah? Fi jihah. Allah berada di sebuah arah, kata mereka. Nah, arah ini rancu, maka yahtamil, ya, ada kemungkinan arahnya di atas, ada kemungkinan arah di bawah, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, ini arah. Nah, kalau dikatakan Allah berada di sebuah arah, ini tidak bisa mewakili kata di atas, karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Tayyib. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata yang lainnya, sehingga hal demikian mesti kita berpegang teguh kepada syariat. Ya, seperti masalahnya jihah tadi, ya, walaupun ada kemungkinan kata arah itu berada di atas, ya, maka tidak pantas untuk kita gunakan kata tersebut, walaupun ada ya, kemungkinannya. Nah, maka cukup kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Nah, begitulah contoh-contoh lafaz-lafaz yang lain yang tidak mungkin untuk dirubah karena memiliki kemungkinan yang lain yang merupakan kemungkinan tersebut bisa membuat kita terjatuh ke dalam kebid'ahan atau mengada-ngada dalam melafazkan sesuatu yang padahal itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita rasa cukup demikian. Kalau ada pertanyaan kita akan lihat.
Ini kemarin ada tertinggal satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila sebegitu pentingnya perkara akidah dan manhaj, lalu bagaimana cara kita menyikapi di mana terlihat di lapangan dakwah tidak ada nasihat atau teguran kepada dai-dai yang melakukan kesalahan dalam perkara manhaj dan akidah? Ini mengakibatkan ada pandangan-pandangan jelek kepada orang-orang berhati-hati dari kesalahan. Kadang digelari juga dengan panggilan-panggilan yang buruk seperti jemaah tahdir, ikhwan kaku, ikhwan kanebo kering, ikhwan kokoh, atau mungkin puber. Subhanallah, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari tantangan. Kalau ditanyakan di sini tidak ada nasihat, ini keliru. Selalu ada. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan tetap ada, kata Nabi, walaupun segelintir dari umatku yang sengaja terang-terangan mendakwahkan, menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan terpengaruh mereka sedikit pun, tidak akan gentar mereka sedikit pun, tidak akan takut mereka sedikit pun terhadap orang-orang yang mengancam mereka, yang membahayakan mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang kematian, sampai datang nyawa ajalnya, dia akan tetap bertahan di atas itu. Nah, saya enggak jemaah yang kami muliakan, bukan tidak ada, namun mungkin sedikit, tapi tetap saja ada kalau tampak penyimpangan dalam akidah dan manhaj oleh para da'i misalnya, orang-orang yang mendakwahkan tentang masalah bid'ah, yang menyimpang dalam persoalan akidah. Dia banyak membela ahlul bid'ah atau bermain politik praktis contohnya, atau mulai ikut-ikutan partai dan seterusnya. Tetap ada yang mengingkari, walaupun sedikit, tetap ada yang mengingkari. Sehingga tidak bisa dikatakan tidak ada. Walaupun orang-orang tadi yang mengingkari tadi digelari macam-macam. Ada yang digelari kanebo kering, puber manhaj, apalagi gelar-gelar yang buruk untuk orang-orang yang mengingatkan kemungkaran. Selalu ada. Tapi tidak bergeming mereka sedikit pun, tidak gentar, tidak akan surut langkah mereka, walaupun dikatakan kanebo kering, tidak surut mereka. Yang penting bagi mereka berani menyampaikan kebenaran, yang keliru katakan keliru, yang salah dikatakan salah. Tentang akidah, masalah-masalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Muncul orang mengingkari ini, kan tetap ada yang mengingatkan. Tetap ada yang mengingatkan, walaupun kadang ada yang keras mengingatkan. Atau bahkan ada yang sedang tidak terlalu keras, tapi dibawakan dengan cara yang berbeda, dengan makna yang sama mungkin. Yang penting tetap ada. Maka tidak akan mungkin, kata Nabi SAW, tidak akan mungkin. Lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kemungkaran, di atas kesesatan, kata Nabi. Tak mungkin, kata Nabi. Jadi umat manusia, umat Islam ini, umatnya Rasul SAW tidak akan mungkin sepakat di atas kebatilan. Kalau ada yang menyuarakan kebatilan, maka pasti ada saja yang mengingatkannya. Walaupun dia dapat cercaan, makian, celaan, tuduhan, gelar-gelar yang buruk dan seterusnya. Ini sebuah resiko. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka kita ketika berdakwah tidak untuk selera orang, tidak untuk kata orang, tidak untuk memuaskan orang, tidak untuk selera manusia, tetapi kita berdakwah benar-benar bersungguh-sungguh, berusaha
agar dakwah kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita suarakan kebenaran walaupun orang-orang mencela kita. Maka jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, jangan takut ya. Karena harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kami pernah mengambil uang seseorang, dan uang itu kami bagi dua. Sekarang yang punya uang itu telah meninggal, dan teman saya yang juga memakai sebagian uang itu telah meninggal. Saya tahu siapa ahli waris pemilik uang yang saya ambil itu, dan saya berniat mengembalikannya. Bagaimana cara sebaiknya saya mengembalikan uang itu? Apakah saya harus membayar seluruh jumlah uang yang kami ambil, atau sebanyak bagian yang saya pakai saja? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Jamaah yang kami muliakan, ya tentunya kewajiban yang pertama adalah ketika dia telah mengambil hak orang lain dan tahu dia siapa ahli warisnya, maka kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, apalagi dia kenal tahu. Beda kasusnya kalau memang tidak tahu lagi ahli warisnya, dan orang yang dia zalimi, dia ambil uangnya tidak tahu di mana. Ini lain caranya. Ya, disebutkan oleh Syekh bin Baz diantaranya, kalau memang orangnya sudah tidak ada dan tidak tahu keberadaan dia ahli warisnya pun, maka cukup bersedekah senilai uang yang dia ambil, lalu didoakan orang yang yang diambil uangnya tadi dengan meminta ampun kepada Allah atas nama orang tersebut. Ya, mintakan ampunan kepada Allah, beristighfar untuk orang tersebut. Semoga Allah ampuni dia. Nah, tetapi kalau kita tahu seperti yang ditanyakan di sini, siapa ahli warisnya, maka kewajiban juga untuk mengembalikan kepada ahli waris. Karena memang ya, ketika orang sudah meninggal, maka itu adalah hak ahli warisnya. Seberapa? Kewajiban pertama adalah ya, seberapa yang kita ambil, seberapa yang kita ambil. Adapun yang lainnya, Allahu a'lam, karena kita pun berta'awun, tolong menolong dalam merampas hartanya. Kalau memang ada kecukupan uang kita untuk mengembalikan semuanya atas nama kawan-kawan kita tadi, maka kembalikan semuanya kalau kita memang mampu untuk melakukan demikian. Karena tadinya di awal kita telah tolong menolong dalam keburukan, maka balaslah dengan tolong menolong dalam kebaikan. Ya, semoga fa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Ikutilah perbuatan yang buruk yang pernah engkau lakukan, ikuti dengan perbuatan baik. Semoga perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk yang lalu. Maka kalau memang memiliki kecukupan, berapa totalnya tadi? Tadi berdua, ya berapa totalnya? Kalau mampu kita bayarkan dua-duanya, tafadhal, itu lebih baik. Allahu a'lam. Mengenai hadis seorang wanita pezina yang diampuni oleh Allah karena amal kebaikan, secara zahir tidak disebutkan bahwa sang wanita sebelumnya melakukan taubat nasuha. Pertanyaannya, apakah itu berarti bahkan dosa besar sekalipun terkadang bisa terhapus dengan amal saleh selain taubat nasuha? Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Iya, ada kemungkinan, jemaah yang kami muliakan. Nah, Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, di sini pun ayatnya tidak disebutkan kalau dia bertobat. Tapi bagi siapapun yang Dia kehendaki, maka tentang pelaku dosa besar, jemaah yang kami cintai, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Status mereka berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia diampuni oleh Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menahannya lama di neraka, itu urusan Allah. Nah, maka ya, tentang pelaku dosa besar ini tidak bisa kita klaim kafir. Ini di antara akidah. Tidak bisa kita vonis kafir dengan sebab dia melakukan dosa besar.
Maka disebutkan para ulama tentang hadis yang tadi tentang wanita pezina yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan minum seekor anjing. Pertama, kata para ulama, wanita tersebut adalah bagian dari ahlu tauhid, wanita yang bertauhid. Ya, bukan bagian dari kaum musyrikin. Dia muslimah bertauhid, tapi melakukan dosa besar. Ya, dosa besarnya di bawah dosa syirik. Nah, ini bukan berarti kita meremehkan, oh kalau begitu cukuplah saya bertauhid, banyak-banyaklah lakukan dosa besar. Siapa yang jamin kita sudah benar tauhidnya? Kalau perempuan ini karena memang diampuni oleh Allah, bisa dijamin. Karena memang Allah yang ampuni, kata Rasulullah SAW. Dosanya diampuni oleh Allah. Yang menunjukkan, ya, dia bukan seorang musyrik. Nah, tapi seorang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka syarat dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bertauhid. Dengan bertauhid. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain, ya diantaranya hadis bitaqah, mungkin pernah dengar hadis tentang kartu la ilaha illallah yang akan diletakkan, akan ditimbang, ya. Ini ya kesalahan banyak manusia yang seisi langit dan bumi, kesalahan-kesalahan diletakkan di salah satu daun timbangan, kemudian diletakkan kartu tauhid seseorang yang menunjukkan kualitas tauhidnya, maka lebih beratlah tauhid tersebut. Walaupun dosa-dosanya berat, tapi lebih beratlah ternyata timbangan untuk tauhidnya. Ini salah satu menunjukkan bahwa tauhid seseorang yang bisa menyelamatkannya. Sehingga kalaupun dia terperangkap jatuh dalam dosa besar namun belum sempat bertobat, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya, dengan catatan tentu kita tidak boleh meremehkan dosa itu. Kita khawatir karena tauhid kita belum ada jaminan. Bagaimana mungkin kita seenaknya melakukan dosa kemudian kita katakan, oh udahlah, nanti juga akan diampuni. Siapa yang jamin tauhid kita sudah benar? Maka dengan demikian, perkara kita diampuni atau tidak ini perkara gaib yang sehingga kita tidak bisa merasa nyaman, pede dengan keadaan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengucapkan salam Nusantara yang dikembangkan oleh aparatur pemerintah sekarang bisa merusak akidah, yaitu lafaznya Assalamualaikum, apalagi ini, salam sejahtera, Om Santi apa ini, jazakallah. Jamaah kami cintai dan memuliakan Allah Ta'ala. Ucapan Assalamualaikum ini bagian dari lafaz syariat, bagian dari lafaz syariat yang tidak bisa diganti. Maka sapaan seorang muslim kepada muslim yang lain dengan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat apalagi, salam pramuka, salam Nusantara, tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, mengucapkan salam saja kepada orang kafir itu terlarang. Dengan bahasa Assalamualaikum kita ucapkan kepada orang kafir saya terlarang. Apalagi dengan ucapan yang itu mereka ridhoi dalam bahasa agama mereka. Bahasa agama mereka seperti apa? Salam santi-santi apa itu? Ini bahasa agama bagi mereka, lafaz syariatnya mereka. Ya. Lafaz syariat kita saja, Assalamualaikum saja, itu terlarang diarahkan kepada orang kafir. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, kata Nabi. Jangan mulai ucapan Assalamualaikum kepada Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. Nah, lalu apalagi dengan kata-kata yang justru mereka sangat ridhoi itu. Ucapan Assalamualaikum saja, kalau orang Kristen sejati, Pak, itu tidak akan mau jawab, nggak ada. Ya, karena mereka pun gengsi dengan bahasa kita, gengsi dengan bahasa Arab, gengsi dengan doa-doa. Nah, justru yang mereka inginkan itu apa? Ini seperti tadi, salam dalam bahasa mereka. Nah, maka ini juga perkara-perkara akidah yang tentunya kita dikhawatirkan sekali
Walaupun dengan ucapan-ucapan itu termasuk kita merestui mereka, merestui agama mereka, apalagi lafaz-lafaz yang sangat mereka cintai, sangat mereka inginkan, seakan-akan mendukung, ya, mendukung apa namanya ini, liberalisme, pluralisme, ya, seakan-akan kita, karena memang rasanya bagi mereka itu beda, Pak. Kalau kita katakan, ya, kalau secara umum ya, berkumpul orang muslim, orang kafir, itu boleh kita ucapkan assalamualaikum. Sebagian para ulama meniatkan assalamualaikum dalam hati ala man ihtada atau ala man ittaba'al huda. Ya, keselamatan bagi kalian, semoga Allah berikan keselamatan bagi kalian. Untuk siapa? Bagi orang yang telah mendapatkan hidayah Islam. Karena hukum asal kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Tidak boleh mendoakan mereka dengan keselamatan, dengan kebaikan, tidak boleh. Yang dibolehkan mendoakan orang kafir adalah mendoakan mereka agar masuk Islam, itu boleh. Adapun mendoakan yang lain, keselamatan, itu enggak boleh untuk orang-orang kafir. Ya. Mendoakan kecelakaan boleh. Ya. Mendoakan kebinasaan orang kafir boleh. Atau mendoakan agar mereka masuk Islam boleh. Tapi mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, itu tidak boleh. Tetapi kalau ada berkumpul dalam satu ruangan besar, forum besar seperti yang mungkin ditanyakan di sini, maka cukupkan dengan assalamualaikum saja. Bagi seorang muslim, ucapkan assalamualaikum, kemudian niatkan dalam hatinya ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan dari Allah untuk kalian. Dalam hatinya, wahai orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Nah, jadi kita tak terkena larangan mendoakan orang kafir, Allahu a'lam. Tapi kalau sudah diberikan salam-salam yang lain yang direstui dalam agama mereka, itu seakan-akan mereka malah bangga, Pak. Mereka merasa bangga, wah, saya dihargai sebagai kafir gitu kan. Merasa bangga mereka. Agama saya juga dihargai oleh dia, agama begitu. Subhanallah. Ini ya bagian dari hal-hal yang memang bisa dikhawatirkan merusak akidah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah bagi orang atau laki-laki yang mukim salat di masjid yang ada imam tetaplah boleh membuat salat berjamaah saat dia terlambat datang ke masjid tersebut? Atau bila ia terlambat maka ia pun salat sendirian? Terima kasih, jazakumullah khairan. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini ada ya, perbedaan pendapat dalam persoalan fikih ya. Ini masalah fikih tentunya beda dengan persoalan akidah. Dalam persoalan seperti ini, sebagian ulama memang melarang adanya dua jamaah dalam satu masjid. Ya, artinya kalau seseorang sudah masbuk, ya saat dia terlambat, kan ditanyakan terlambat datang ke masjid, maka terlarang baginya juga untuk membuat jamaah baru. Nah, ini sebagian pendapat para ulama. Adapun sebagian yang lain membolehkan itu dengan syarat tentunya dia tidak membuat jamaah baru sementara jamaah lama belum selesai. Ya. Kalau masih ada jamaah lama, artinya masih dalam keadaan salat walaupun duduk tahiyat akhir, maka wajib ikut jamaah yang lama. Nah, wajib ikut kepada jamaah yang lama karena memang belum selesai sholat jamaahnya ya, walaupun dia tidak akan dapat satu rakaat, nah, tapi tetap ikuti jamaah yang lama. Datang langsung takbiratul ihram kemudian duduk tahiyat akhir bersama imam. Nah, karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dijadikan di imam untuk diikuti. Maka tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu tempat. Ya, dalam satu wilayah kekuasaan tidak boleh ada dua kepemimpinan. Nah, begitu pula. Nah, namun para ulama ini yang mengatakan kalau sudah selesai, jamaah sudah bubar, maka ya sebagian ulama mengatakan boleh membuat jamaah baru ya yang itu diimami oleh orang-orang yang sama-sama terlambat ketika itu. Wallahu a'lam ya. Assalamualaikum.
mau bertanya, Ustaz, setelah kita berdoa, apakah ada bacaan yang sesuai sunnah sebagai penutup doa? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Ya, untuk penutup doa yang disimpulkan para ulama sebagai doa sapu jagat. Yang namanya sapu jagat ini ya untuk menutupi, mengakhiri sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian riwayat yang lain disebutkan para ulama, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu cukup. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ana ketahui saja. Wallahu alam, kalau ada yang lain ana belum mengetahuinya. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Salah dan kurang kita mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kekurangan adalah karena keterbatasan kami dalam masalah ilmu dan juga tentunya dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.